warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Asyraful hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhtadatiha wa muhtadatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah lanjutkan pembahasan tentang toharoh bagian kalau kemarin bagian mandi yang mewajibkan mandi kemarin juga sudah bahas, dan juga waktunya mandi cuma ada dua waktunya mandi dua, yaitu niat dan meratakan badan dengan air. Itu hanya itu saja. Namun ada sedikit tambahan di sini. Ada kesunatan mandi. Di antaranya sunnah kita tatkala ingin mandi, baik mandinya itu mandi wajib mengangkat hadas besar seperti dari haid atau dari jinabah, maupun mandinya mandi sunnah, maka kita disunnahkan sebelum mandi kita mengucapkan syahadat sebagaimana kita sebelum wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi disunnahkan mengucapkan syahadat. Kemudian sunnah juga mandi. Bapak Ibu, di antara sunnah mandi itu hendaknya kita mandi ini tidak minta tolong orang. Maksudnya jangan minta mandiin. Sama wudu juga begitu. Walaupun boleh minta tolong wuduin, minta tolong mandiin, itu boleh, tapi hukumnya makruh. Makruh itu lawan katanya sunnah. Jadi kalau kita meninggalkan yang makruh, maka kita mendapatkan sunnah. Kalau kita meninggalkan minta tolong, minta andukin lah, udah rapi, cuma minta andukin, bang, namanya bos ya, tolong bang, ini ketek rada basah dikit misalnya, namanya bos begitu, tetap nggak boleh. Maksudnya nggak boleh di sini, makruh. Sunnahnya ini melaksanakan semuanya sendiri. Termasuk juga sunnah mandi itu hendaknya kita jangan membuka semua auratnya. Jadi pakai basah-basahan, teles-telesan. Jadi pakai basah-basahan, apa pakai celana Hawaii kayak ya, yang auratnya nggak kelihatan, atau pakai kemben. Spanduk ya. Banner. Pakai, hendaknya itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya di tempat yang ya kita sudah semuanya sudah sampai pada tahap yang ini, maksudnya sudah yang zaman-zaman tidak seperti dulu ya, udah punya kamar mandi sendiri kan. Kalau zaman sekarang ini tempatnya tempat khusus yang tersembunyi, dan juga hendaknya kita pakai basah-basahan, jangan telanjang bulat sunnahnya. Nah kalau terpaksa dan sepertinya nggak bisa kalau pakai basah-basahan, maka baca doanya. Doa ini melindungi kita dari pandangan jin. Mungkin suami nggak lihat, mungkin istri nggak lihat. Maaf yang belum kawin ya. Mungkin suami istri nggak lihat, suaminya nggak lihat, istri nggak lihat, tapi masih bisa dilihat sama jin. Baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Gimana bang? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu jin gak bisa ngeliat. Jadi jangan kira kita doang gak bisa ngeliat jin. Jin gak bisa ngeliat kita. Kita tutup Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sebab kalau kita dalam keadaan tidak menutup aurat kemudian dilihat sama jin, ini juga tidak bagus juga. Berarti kita memperlihatkan aurat kita kepada makhluk lain.
Maka untuk melindungi itu, kalau memang tidak bisa menutup, misalnya harus terbuka semuanya, maka baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doa untuk menutup pandangan jin pada kita. Nah, tahu-tahu ada yang lihat, berarti bukan jin. Kalau ada yang lihat berarti bukan jin itu. Siapa itu? Ya tahu dah. Ya apa istrinya, apa suaminya. Emang nggak boleh Ustadz? Ya boleh, cuma bagusnya sunnahnya ditutupin. Kalau suami istri kan tetap boleh, cuma kan sunnahnya ditutupin saat mandi ini. Ini sunnah-sunnah mandi, menyambung pembahasan terakhir kemarin kita. Nah, sekarang kita baca tentang syarat-syaratnya wudu. Di situ ada faslun syurutul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun al-islam wa tamyiz wan niqa'u atau wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Yang pertama Islam, wa tamyizu dan mumayyiz, orangnya disebut dengan mumayyiz. Kalau sifatnya disebut dengan tamyiz, atau halnya, keadaannya disebut dengan tamyiz, orangnya disebut dengan mumayyiz. 2. 3. Wan naqa'u anil haid wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i, dan juga bersih dari sesuatu yang menghalangi wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Yang berikutnya, hendaknya tidak ada alal udwi, di atas anggota wudu, tidak ada ma, sesuatu, yughayyirul ma'a, yang bisa mengubah air. Wal ilmu bifardiyatihi, yang berikutnya mengetahui atau ilmu tentang kefarduannya wudu. Wa alla ya'taqida fardon, berikutnya hendaknya seseorang yang wudu meyakini satu fardu min furudihi, hendaknya orang yang wudu tidak meyakini fardon, satu fardu min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, sunnatan, sebagai sunnah. Wal ma'u tahuru, berikutnya air yang suci, mensucikan. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wal muwalatu, dan sambung menyambung, berurutan atau sambung menyambung. Lidaimil hadathi, untuk orang yang selalu berhadas atau daimul hadas. Syarat wudu ini ada 10. Yang dimaksud dengan syarat, ketentuan-ketentuan yang membuat wudu seseorang bisa sah. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Yang pertama Islam. Orang yang wudu harus orang Islam. Emang apa orang yang Islam nggak sah wudunya? Karena orang yang non muslim atau orang bukan Islam itu bukan orang yang ahlul ibadah, dan juga bukan orang ahlun niyah, bukan orang yang punya hak untuk niat dan ibadah Islam. Nggak boleh. Jadi harus orang Islam. Kecuali di zaman dulu, tapi ini ya bang ya, zaman dulu, kecuali wudunya perempuan ahlul kitab ketika ingin udah pada kawin belum ini? Dikit lagi. Ya. Ya, ada dikit lagi, dan tinggal berapa meter lagi. Kecuali wudunya perempuan ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, yang ingin dijima oleh suaminya yang muslim. Tapi ini pembahasan dulu. Para sahabat sebagian, antara lain ada sahabat Hudzaifah al-Yamani, istrinya orang ahlul kitab. Istrinya adalah orang ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab di sini adalah orang Nasrani atau orang Yahudi, nikah dengan sahabat muslim. Di antaranya sahabat Hudzaifah al-Yamani. Emang boleh? Boleh. Di Al-Quran disebutkan boleh. Wa nisa'uhum hillul lakum, dan perempuan-perempuan ahlul kitab itu hillun, halal, lakum, untuk kalian. Jadi sahabat ada yang menikah dengan perempuan ahlul kitab. Sebelum jima, maka sahabat perintahkan suaminya, yang sahabat perintahkan kepada perempuan atau istrinya yang ahlul kitab ini, yang Nasrani atau Yahudi ini, untuk wudu. Kok itu boleh? Bukan Islam, itu orang kafir tetap. Jadi Nasrani sama Yahudi tetap kafir. Kok boleh? Itu orang kafir
bukan Islam kok itu lidorurah, untuk darurat. Nah, melengkapi pembahasan ini, bagaimana dengan ahlul kitab zaman sekarang? Bagaimana dengan Nasrani, dengan Yahudi zaman sekarang? Nasrani dan Yahudi zaman sekarang sudah tidak termasuk ahlul kitab yang disebutkan itu. Jadi jangan coba-coba. Apalagi yang mau nambah berani apa? Jangan coba-coba. Nasrani dan Yahudi ahlul kitab yang dimaksud di sini, pertama, orang yang benar-benar keturunan Yakub. Nasrani itu Nabi Isa. Nah, agama nabinya Nabi Isa. Itu masih keturunan Yakub atau keturunan Israel. Nama lainnya Yakub adalah Israel. Maka sebutan di Al-Quran kadang ada Bani Israel, itu maksudnya Bani Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini udah sering saya bahas. Nabi Ibrahim punya anak dua yang kita kenal ya, walaupun anaknya sebenarnya tiga. Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu Nabi Ismail yang paling tua, maksudnya yang lahir pertama kali. Kemudian Nabi Ishak. Satu lagi ada namanya Madian, bukan Nabi. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. 12 ini banyak, ada yang namanya Yahuda, paling besar. Yahuda itu kemudian nanti ke bawahnya itu jadi keturunan, namanya keturunan Yahudi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda, ada yang namanya Syamun, ada yang namanya Rubail, ada yang namanya Yusuf yang kita kenal. Nabi yang paling apa? Bang Jajam putus ya, pokoknya. Nabi Yusuf. Ada yang namanya Bunyamin, adanya Nabi Yusuf yang satu ibu. Nah, ini 12 anak Nabi Yusuf ini kemudian menurunkan para nabi seluruhnya. Para nabi setelah Nabi Yakub itu pasti dari keturunan Yakub. Mentoknya di Nabi Isa. Nabi Muhammad bukan keturunan Yakub. Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak, kemudian di antara cicit Nabi Ismail ada yang namanya Adnan. Adnan ini nanti menurunkan Kinanah, Kinanah menurunkan Quraisy, Quraisy menurunkan Abdul Muttalib, menurunkan Abdullah, menurunkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dari garis Nabi Ismail bin Ibrahim, sedangkan nabi-nabi setelah Nabi Yakub ini pasti dari Nabi Yakub. Nah, yang dimaksud dengan ahlul kitab, pemilik kitab, maksudnya adalah orang-orang yang menerima kitab Taurat dan Injil. Dan yang dimaksud perempuan ahli kitab di sini adalah perempuan yang memang asli keturunan Yakub. Adapun yang asalnya orang larangan, masuk Nasrani misalnya, keturunan mana? Ya orang keturunan larangan, ya keturunan larangan. Ada orang Poncol, Poncol mana bang? Iya, orang Poncol masuk Nasrani, atau ada orang sono Swadaya. Pak, jangan dah, jangan. Gereja ya. Orang Bayaran misalnya masuk Nasrani, masuk Yahudi, maka sudah bukan Yahudi Nasrani asli. Bapak-bapaknya soalnya pasti bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini bukan asli. Maka perempuan-perempuan yang seperti itu Nasrani Yahudi yang sudah bukan asli, ini tidak termasuk yang halal. Jadi tetap haram. Makanya tadi saya bilang jangan coba-coba, karena udah sulit mencari yang asli. Jadi wudhunya perempuan ahlul kitab, kenapa kok sah? Itu untuk darurat, karena boleh orang muslim pada waktu itu kalau ada ahlul kitab yang asli, yang masih asli, boleh menikahi, tapi dengan syarat ketika ingin jima wajib wudhu. Perempuannya wajib wudhu. Ini pembahasan tentang kenapa syaratnya harus Islam, dan kenapa kok yang ahlul kitab tadi enggak Islam kok sah, karena untuk darurat. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini keadaannya bu, orangnya atau anaknya disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa buang air kecil, air besar sendiri, bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri. Ini udah pada mumayyiz semua nih ya. Jadi mumayyiz itu di bawahnya baligh. Mumayyiz itu sebagian ulama kasih batasan umur kira-kira umur 7 tahun. 7 tahun sudah mumayyiz meskipun belum baligh. Kita udah bahas baligh juga. Baligh itu sudah mimpi basah, itu namanya baligh, sekitar umur 10 sampai 15 tahun. Nah, ini 7 tahun
anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, buang air dan istinja sendiri, maka sudah dikatakan mumayyiz. Seorang anak wudhunya sah apabila dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz tidak sah, nggak sah. Nah terus bagaimana anak kecil yang mau sholat? Ya nggak usah wudhu lah, orang nggak sah wudhunya, nggak usah wudhu. Terus bagaimana anak kecil yang diajak umroh? Pernah ngeliat anak kecil diajak umroh ya? Iya, ya. Torik? Oh iya ada. Iya, anak kecil diajak umroh itu saat dia tawaf, ya saat dia tawaf itu diwuduin biasanya oleh bapaknya. Ya. Bagaimana? Apakah itu sah? Itu sah-sah saja, dan itu tadi sama. Itu alasannya adalah untuk darurah, ya untuk darurat. Kenapa bisa sah anak kecil itu wudunya? Karena dia diwudukan oleh bapaknya, dan itu untuk darurah, dan itu termasuk ibadah-ibadah yang ini wajib lagi ya. Iya, ini khusus dikecualikan untuk ibadah tawaf ini, memang dikecualikan. Jadi sah diwudukan oleh anaknya. Jadi memang syaratnya harus mumayyiz. Orang yang wudu itu harus mumayyiz, anak yang sudah bisa makan, minum dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih komplit lagi, ulama mengatakan mumayyiz ini yang dimaksud anak yang tadi saya sebutkan, dia sudah bisa bedain mana kanan mana kiri. Kan ada anak kecil yang belum bisa bedain. Angkat tangan kanan ini. Angkat tangan kiri. Angkat kaki kanan, yang diangkat tangan misalnya. Berarti belum bisa bedain dia. Belum mumayyiz. Syarat wudu yang kedua, orang yang wudu harus mumayyiz. Yang berikutnya, syarat wudu yaitu harus bersih dari haid dan nifas. Perempuan bisa dianggap sah wudunya apabila dia bersih dari haid dan nifas. Artinya sudah berhenti haid dan nifasnya. Sudah berhenti haid dan nifasnya. Terus bagaimana kalau ada perempuan ingin wudu, dia ingin mengangkat hadasnya, ingin wudu tapi dalam keadaan haid dan nifas. Wudunya sah tapi tidak boleh dengan lirafil hadas, tidak boleh dengan niat lirafil hadas. Nawaitul wudu'a gitu aja udah. Jangan lirafil hadasi, karena tidak terangkat hadasnya sedangkan dia masih dalam keadaan haid atau nifas. Jadi harus sudah suci dari haid dan nifas. Berikutnya, syarat wudu, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi sunnahnya sebelum kita wudu, bersihkan semua barang atau noda atau apapun itu yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit, ke kulit, sampainya air ke permukaan kulit. Tip egg misalnya, jutek ya termasuk itu menghalangi sampainya air. Jutek, kemudian tip egg, apalagi cat silver yang suka ada di perempatan tuh, itu dihilangin dulu tuh, kerok. Iya. Atau ada yang memang kalau ibu-ibu sini mah nggak ada ya, ada yang bedaknya kadang-kadang 5 mili gitu. Jadi kayak dempul misalnya. Nah itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi harus dihilangkan dulu. Kalau bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan dulu. Karena syaratnya harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit atau ke kulit, ke permukaan kulit. Ini banyak contoh-contohnya, antara lain tadi jutek atau cat misalnya. Cat. Yang ini orang laki yang suka ini ya. Ngecat atau yang suka nukang. Nah, minyak ada dua macam. Ada minyak yang duhen istilahnya, ad-duhen. Jadi minyak yang padat, kayak gemuk gitu bang. Nah, yang begitu, itu bisa menghalangi sampainya air. Tapi kalau minyak kayak minyak telon atau minyak
apa namanya itu yang buat urut zaitun, ya GPU itu tidak menghalangi masuknya air karena dicair bentuknya. Nah kalau yang bentuknya lebih padat seperti pasta itu bisa menghalangi masuknya air, maka harus harus dihilangkan dulu. Termasuk yang ya tadi minyak yang padat itu inian mentega ya. Iya mentega ya. Emang ngapain bang diolesin mentega? Habis kena api kan pakai mentega ya kalau kena api. Emisis sekalian. Garotnya. Itu konsumsinya. Iya. Berikutnya termasuk syarat sahnya wudhu yang harus dipenuhi, tidak ada sesuatu yang bisa mengubah air, juga yirulma yang bisa mengubah air. Hadirin hadirat rahimakumullah, wudhu itu harus pakai air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan itu bukan air yang mustakmal atau air yang mutagoyir istilahnya. Air kalau sudah berubah kayak air kopi ini, suci nggak nih? Kopi? Ya, kagak suci kata Bang Jajam. Dek, tapi kagak suci nih. Ngapa dikasih saya kalau kagak suci? Air kopi ini suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sudah berubah warna. Dan yang berubah sesuatu yang suci nggak apa-apa, tapi tidak mensucikan. Air yang sudah berwarna, ini dia yang berwarna dan penyebab perubahan warnanya itu adalah yang suci, maka dia tetap suci, tapi tidak mensucikan. Nah, maksud di sini jangan sampai ada di kulit sesuatu yang bisa mengubah warna air atau mengubah air jadi air mutaghayyir. Jadi dihilangkan dulu, kayak bedak misalnya, atau kayak debu-debu, atau kayak apapun itu ya yang ada di badan dan bisa ya yang bisa mengubah ya air. Jadi airnya nanti bukan air yang tohir mutahhir lagi, bukan air yang suci mensucikan lagi, tapi dia jadi air yang mutaghayyir, air yang berubah. Karena basuhan kita di tangan misalnya, basuhan kita di tangan ini sejatinya memang harus yang masih suci mensucikan, yang belum berubah warna. Kalau ada orang wudhu, kemudian di awal wudhunya dia cuci muka dulu misalnya, jadi dia cuci muka belum niat, kemudian pakai sabun, baru dia niat wudhu, maka basuhan pertamanya tidak sah untuk wudhu, karena basuhan pertamanya airnya berubah. Basuhan pertamanya air untuk ngebilas itu bukan air yang suci mensucikan, karena itu air yang sudah berubah. Itu sama kayak tadi air kopi. Air kopi itu suci. Begitu juga air basuhan pertama yang buat ngilangin apa kalau cuci muka itu? Diare apa tuh yang sabunnya? Hah? Gak biore, saya kira diare. Yang buat sabun muka itu. Nah, air yang buat bilas biore ini nggak bisa buat wudhu. Jadi gimana? Hilangin dulu biorenya. Jangan niat dulu di situ. Nah, setelah kita bisa sudah menghilangkan sesuatu yang bisa mengubah air, baru kita niat wudhu. Di tangan juga begitu. Waktu basuhan berikutnya kita pengen basuh tangan sampai sikut, kalau masih ada sabun bilas aja dulu. Karena bilasan yang tangan yang masih ada sabunnya itu tidak termasuk bilasan wudhu. Jadi harus menghilangkan segala yang bisa mengubah air. Berikutnya, mengetahui kefarduannya wudhu. Kalau kita perhatikan niat wudhu itu sendiri, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kita harus tahu bahwa wudhu yang kita laksanakan ini fardu atau wajib. Mau sholat atau mau baca Quran atau mau megang mushaf, maka wudhu itu fardhon lillahi ta'ala. Mengetahui tentang kefarduannya wudhu. Dari sini maka dalam niat wudhu harus ada fardhon lillahi ta'ala, harus ada fardiyah. Berikutnya, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudhu sebagai sunnah. Yang kita kenal fardunya wudhu itu ada 6 kemarin. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga sikut, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh
kaki hingga mata kaki. 6 tartib atau urut. Jadi nggak boleh dibalik, nggak boleh urutannya dibalik. Dia wudhu ala dulu misalnya, nggak boleh, harus urut sesuai dengan yang disebutan tadi. Ini fardu wudhu ada 6. Dari 6 fardu wudhu ini, seorang yang wudhu tidak boleh meyakini bahwa salah satu fardu itu adalah tidak fardu atau sunnah. Tidak boleh meyakini bahwa salah satu dari fardu itu adalah sunnah. Orang wudhu lengkap, dia wudhunya, lengkap, mulai dari yang pertama basuh muka sambil niat gitu. Tapi dalam hatinya ada keyakinan, tangan mah nggak wajib sih. Dalam hatinya ada keyakinan bahwa membasuh tangan tidak wajib, maka wudhunya tidak sah. Maka harus ada keyakinan atau harus ada pengetahuan mana yang fardu dari wudhu, dan harus diyakini yang fardu itu bukan sunnah. Jangan sampai meyakini yang fardu wudhu diyakini sebagai sunnah, yang rukun jangan diyakini sebagai sunnah. Bagaimana kalau kebalikannya, yang sunnah diyakini sebagai fardu? Nggak apa-apa, tetap sah. Kita diajarkan dari dulu, misalnya wudhu kita dari awal cuci tangan dulu. Habis cuci tangan ngapain Bang biasanya? Kumur-kumur sambil istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, kemudian baru muka. Nah, kita yakini yang sunnah-sunnah itu kuping, kita yakini itu wajib semua, nggak apa-apa, tetap sah. Yang jadi masalah, yang berbahaya itu kalau kita meyakini yang fardu sebagai sunnah. Yang 6 itu jangan diyakini sebagai sunnah. Ini keyakinan dan juga pengetahuan, al-ilmu tadi, dan juga i'tiqad, keyakinan. Ini penting dalam ibadah. Seorang yang ibadah harus yakin bahwa yang dilakukan itu adalah fardu atau yang dilakukan adalah ibadah. Seorang yang ibadah harus meyakini bahwa bagian dari ibadah yang fardu adalah fardu, tidak boleh sunnah. Berangkatnya dari pengetahuan, karenanya dari ngaji berangkatnya, dari ngaji dulu. Kalau tidak ngaji, tidak tahu ilmunya, maka ibadahnya nggak sah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal atau melakukan ibadah tanpa ilmu, amalnya semuanya tertolak semuanya. Saya contohkan gini, misalnya ada orang dia masuk, udah masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan dia itu masuk Islam. Nah, saat masuk bulan Ramadan dia mulai kayak orang-orang, mulai nggak makan habis subuh, udah nggak makan nggak minum. Nanti begitu maghrib buka sama kayak orang-orang. Ditanya, ini orang mualaf nih misalnya, tanya, ngapain bang? Seharian nggak makan nggak minum. Tahu dah, saya mengikut orang Islam aja sih. Kagak sah puasanya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan pengetahuan. Dia melakukan sesuatu berdasarkan ikut-ikutan. Karena itu harus ilmu, harus ada ngajinya, harus ada pengetahuannya. Nah, mualaf ini harusnya sebelum puasa dia belajar dulu, atau ada yang mengajarkan, ini nanti datang bulan Ramadan ada ibadah namanya puasa dan itu wajib. Ada ibadah namanya puasa dan itu wajib, syarat-syaratnya demikian, semuanya disampaikan. Jadi begitu ditanya dia, apa itu bang? Nahan aus, nahan lapar dari subuh sampai maghrib, abang ngapain? Itu namanya puasa Ramadan, wajib buat saya orang muslim. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, dia sebagai dasar atau fondasi dari ibadah. Kalau tanpa ilmu, ikut-ikutan doang, gak sah ibadahnya. Nah, dalam hal wudhu juga demikian. Dalam hal wudhu, orang yang wudhu dia harus tahu dan juga yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah wudhu, dan yakin yang dia lakukan yang fardu sebagai fardu, yang sunnah sebagai sunnah. Berikutnya syaratnya wudhu, air yang suci mensucikan. Wudhu tidak boleh pakai air yang mutagoyir tadi, kayak air kopi atau air teh. Itu sudah mutagoyir, sudah berubah. Apalagi dengan air yang mutanajis, jangan. Air yang kena najis, nggak boleh. Atau air yang mustakmal. Pembahasan air mustakmal kemarin sudah. Air mustakmal itu air yang
bekas digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, nama air mustamal. Wudu tidak boleh pakai air mustamal, tidak boleh pakai air mutanajis, tidak boleh pakai air yang mutaghayyir atau air yang berubah, sesuatu yang suci tapi berubah. Harus air yang suci mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan? Kemarin sudah kita bahas. Air mutlak, yaitu air yang asli dari langit atau muncul dari bumi dengan sifat aslinya. Air hujan, air mata air sumur, air laut, kan emang asli sifatnya begitu. Boleh itu namanya suci mensucikan. Atau air gunung, air gunung merah itu kan Bu, mineral ya. Air gunung, air sungai. Air sungai tapi yang masih dalam sifat aslinya ya. Kalau yang udah berubah bau misalnya, lah ini baunya udah bukan bau tanah ini. Kalau aslinya kan masih bau tanah. Ini baunya udah bukan bau tanah lagi, nah, maka udah mutanajis atau udah mutaghayyir, udah nggak berubah, udah nggak suci mensucikan, bahkan dia bisa najis statusnya. Wudu harus menggunakan air yang suci mensucikan. Nah yang berikutnya nih bagian yang kedua terakhir, berarti 9 sama 10. Masuknya wudu, masuknya waktu sholat dan mualah atau berturut-turut, sambung menyambung antara wudu dengan ibadahnya untuk orang yang daimul hadas atau orang yang senantiasa berhadas. Nah saudara sekalian, ada orang yang daimul hadas yang selalu berhadas. Dia punya penyakitnya namanya beser, salis. Ini bukan beser karena musim hujan AC 3PK nyalain semuanya, bukan, tapi emang penyakit, jadi keluar terus beser. Ada juga saya pernah waktu itu punya ya kenalan, dia tanya saya punya penyakit ini terus begini, jadi selalu keluar darah gitu, selalu keluar darah. Nah kalau perempuan itu namanya istihadhah, jadi bukan darah haid, bukan darah nifas. Udah dilihat dia kadar waktunya, siklus haidnya sudah habis, siklus haidnya memang harusnya udah suci, tapi masih keluar terus, maka disebut dengan haid. Nifas juga begitu. Nifas kan paling banyak 60 hari, tapi ini udah lebih, maka dianggap itu sebagai suci. Maka dia sudah wajib mandi, wajib wudu, dan wajib sholat. Nah untuk orang-orang yang seperti ini, kalau perempuan yang istihadhah, yang punya penyakit keluar terus darahnya, itu bukan haid, bukan nifas juga, tapi keluar darah penyakit. Kalau laki-laki semacam beser misalnya keluar terus, bisa air kencing atau bisa penyakit lain, nanah misalnya, terus-terusan keluar, ini namanya daimul hadas. Nah untuk orang yang senantiasa berhadas atau selalu ada hadasnya, maka syarat wudu ditambahkan 2. Wudunya harus setelah masuk sholat, duhulul waktu, setelah masuk waktu sholat, dan harus mualah, harus sambung menyambung atau berturut-turut antara wudu dia dengan sholatnya. Kalau kita kan semua sehat semua nih ya, amin ya Pak. Kalau kita yang sehat, wudu tadi zuhur jam 12 sampai asar belum batal, masih boleh wudu kita di luar waktu sholat, nggak apa-apa. Kita sholat asar, untuk kita sholat asar pakai wudunya wudu zuhur boleh, karena kita wudunya kita di luar waktu asar, misalnya dari jam 12 tadi atau ntar nih 2:30 wudu buat asar boleh, karena kita sehat. Tapi kalau untuk orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas, nggak sah wudunya. Lalu dia gimana? Dia harus setelah masuk waktu sholat asar jam 3, maka wudunya habis azan dia wudu. Nggak boleh orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas, nggak boleh asar jam 3 dia wudu dari 2:30 misalnya, atau dia wudu dari jam 3 kurang 5 misalnya, nggak sah. Kenapa demikian? Karena menumpuk, najisnya menumpuk. Jadi alasannya semakin banyak najis yang menumpuk. Loh emang kalau udah masuk waktu sholat dia berhenti? Enggak juga, tetap, tapi najisnya lebih sedikit dibanding dia wudu dari 2:30.
Bisa dipahami ya? Dia lebih sedikit. Saat masuk waktu sholat, dia wudhu, kemudian dia ganti pakaiannya yang suci, sholatlah di situ. Nah di tengah-tengah sholat keluar nggak apa-apa, karena itu termasuk uzur atau termasuk keringanan untuk orang yang punya penyakit ini. Dan tadi syaratnya sudah masuk waktu sholat, dan syaratnya harus mualah atau harus sambung nyambung, nggak boleh ditunda lagi. Jam 3 udah azan, wudhu, udah masuk waktu sholat nih wudhu, dia sholatnya 4:30, ya sama aja itu mah, numpuk juga nggak boleh. Jadi harus ada 2 syarat tambahan nih untuk orang yang punya penyakit. Syarat tambahan ini masuk waktu sholat baru dia wudhu, dan harus sambung menyambung antara wudhunya dia dengan ibadah sholat. Ini 10 syarat wudhu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi syarat-syarat ini, maka wudhunya dianggap tidak sah. Faslun nawaqidul wudhu'i arba'atu asya. Ini sebuah pasal hal-hal yang merusak wudhu atau membatalkan wudhu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, min qubulin au duburin, baik kubul maupun dubur. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang. Wa rihin au ghairihi, bentuknya itu angin, au ghairihi atau selain angin. Illal maniya, kecuali mani. Atsani yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin au ghairihi, hilangnya akal sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Au nauma illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang mantap atau yang menempelkan, yang memantapkan, maq'adahu akan kedua tempat duduknya, maksudnya bokongnya, minal ardi dari tanah, dari tempat duduknya dia. Ats-tsalitsu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sama-sama besar, dewasa, ajnabiyaini yang sama-sama orang asing, maksudnya bukan mahram, ajnabi yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Ar-rabi'u yang keempat, massu qubulil adamiyyi, memegang kubul anak Adam atau kubul manusia, au halqati duburihi, atau memegang lingkaran duburnya anak Adam, bibatnir rohati, dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asabi'i, atau bagian dalam jari-jari. Ini hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari salah satu jalan, baik kubul maupun dubur, ini bisa membatalkan wudu, kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu selain mani, bentuknya bentuk yang biasa maupun yang luar biasa. Koin bang, orang dia habis makan koin, anak bocah kecil ya, atau ya bocah gede juga bisa sih makan koin, keluar ternyata yang keluar koin, batal wudunya, batal wudu lagi. Yang keluar bukan hal yang biasa. Ya ada orang dia buang air kecil ternyata yang keluar tadi nanah misalnya, batal wudunya. Semua yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang ini membatalkan wudu, kecuali mani tidak membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal, baik sebab tidur ataupun selain tidur. Orang hilang akal itu, Bapak Ibu, hilang akal itu macam-macam. Ada yang sebab tidur, yang selain tidur itu seperti orang mughma alaih atau orang epilepsi, orang ayan misalnya, itu hilang akalnya. Atau orang mabuk, hilang akalnya dia minum berapa kerat, diminum udah mulai nggak tahu mana temen mana lawan, udah mulai nggak tahu mana bini mana ipar namanya orang mabuk ya, kan hilang akalnya itu, batal wudunya dia.
Ini contoh kasus yang membatalkan wudhu ya. Jadi bukan saya contohin doang, bukan berarti boleh begitu, nggak boleh, tetap mabuk haram. Nah kalau ada orang mabuk misalnya hilang akalnya, nah itu hilang akal bisa membatalkan wudhu. Ayan, mabuk, tidur juga hilang akal. Hilang akal pasti orang tidur pules. Kayak Ade nih, pinter kan nih, Ade. Waktu tidur tanyain, dan dia kan ngitungnya pinter Ade. Ya 15 kali 3 tahu, orang biasa dagang ini 45, kembalinya berapa? 50, goceng. Tanyain lagi tidur, Dek, 5 tambah 5 berapa? Jawab dah dia. Orang hilang akalnya lagi tidur. Jadi lagi tidur itu hilang akalnya, maka hilang wudunya atau batal wudunya. Kecuali tidur yang duduk, saudara, tidur duduk di mana maq'adah itu bokong. Ya bokong itu ini bicara fikih ya. Jadi bokong itu kan ada dubur. Nah itu yang menutup bokong. Dua sisi ini namanya bokongnya. Ini bokongnya mantep duduk seperti ini. Dan di tempat duduk yang memang antara bokongnya dengan dia tidak ada ruang. Jadi duduk mantep seperti ini. Kalau duduknya mantep seperti ini, meskipun dia tidur, maka tidak batal. Ini karena para sahabat pernah satu waktu para sahabat di Masjid Nabawi, sahabat Rasulullah nunggu Rasulullah datang untuk sholat jamaah. Sahabat sebagian ada yang tertidur gini, tidur. Nah begitu qomat langsung sholat, dan Rasulullah mendiamkan itu. Rasulullah mendiamkan itu, tidak disuruh wudhu lagi. Ini menunjukkan bahwa tidur kalau dalam keadaan duduk dan dia pantatnya nempel ke tempat duduknya atau ke ubin atau ke sejadah, maka tidak membatalkan wudhu. Nah contoh yang tidur tapi tidak memakkinin maq'adahu, tidur yang pantatnya itu tidak nempel ke tempat duduknya, itu tidur tadi yang saya bilang pules, rebahan dia, ngulet segala, ngorok lagi. Atau begini, nih yang Jumatan, hati-hati nih, batal nih begini, batal. Soalnya ini pantatnya nggak nutup. Boleh, begitu boleh. Yang penting pantatnya begini. Ya. Tapi jangan sampai geblak gitu, neblak belakang jangan. Kalau sampai jatuh gitu nggak bangun juga, batal. Mati. Jadi kalau Jumatan jangan begini. Ya, kalau begini bisa batal karena ini bisa terbuka. Entah keluar entah enggak, tapi itu udah yang jelas sudah hilang akal. Seperti itu. Nah, kalau gini enggak? Kalau gini enggak? Ini tetap. Jadi caranya duduknya juga harus bisa. Ya, duduknya harus dirapetin dulu, ya, siap-siap doa mendengarkan pengajian bismika Allahumma ahya bismika amut. Lah, itu apa? Duduk tasyahud. Enggak, duduk tasyahud contohnya juga duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu juga bukan duduk yang rapat, jadi bisa membatalkan. Orang tidur gini. Batal. Ya, jadi yang sholat subuh, hati yang sholat subuh saya tahu pules batal, ulang lagi. Atau yang begini juga duduk iftirash. Karena pantatnya tidak nempel ke ubin, nempelnya ke telapak. Ini juga sila sama juga, itu juga bisa batal. Sila tapi sila yang begini ya, yang ini nggak batal. Pantat jatuh. Yang pantatnya nempel namanya mumakkinin maq'adahu minal ard. Ini tidur yang menghilangkan akal, kecuali tidur yang tempat yang pantatnya itu nempel ke tanah atau nempel ke tempat duduk. Berikutnya yang membatalkan wudhu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa dan bukan mahram tanpa penghalang. Ada beberapa batasan di situ. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sama-sama dewasa tanpa penghalang. 4 ya. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Jadi kalau persentuhannya fatur sama nenek-nenek, abang misalnya nggak batal, kan bukan laki-laki dan perempuan. Sama-sama dewasa. Laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa. Jadi kalau saya salaman misalnya sama anak MI, nggak batal saya. MI kelas 1 ya.
MI kelas 1, kelas 2 nggak batal karena memang yang satu bukan mahram, yang satu belum balik, belum dewasa. Kabir ini sama-sama dewasa. Ajnabiyah ini bukan mahram. Artinya di sini orang asing. Bukan mahram itu di sini bukan orang yang haram dinikahi. Nah, saudara sekalian, mahram itu ada beberapa sebab. Yang pertama, mahram itu ada sebab nasab. Mahram itu ada sebab nasab. Anak ke bawah itu mahram. Anak saya, anaknya anak saya namanya apa? Cucu. Anaknya cucu saya namanya apa? Cicit. Atau ke atas, bapak ibu saya itu nasab namanya. Itu mahram. Terus kakek saya, bapaknya kakek apa namanya? Buyut saya, bapak buyut. Apa tuh kau? Hah? Kumpi. Kalau Jawa apa Jawa? Udek. Udek. Bapaknya Humpi apa? Nggak ada kalau Betawi. Kuncung. Orang aja. Bapaknya Humpi, bapaknya udek, gantung siwur. Ya Pak Tri ya? Nah itu gantung itu 7 turunan apa tuh? Gantung siwur punya anak, udek punya anak, buyut punya anak, kakek punya anak, bapak punya anak kita. Nih saya punya anak, cucu punya anak, cicit. 7 itu 7 keturunan. Nah itu semua namanya mahram. Ini mahram sebab nasab ke atas, atau mahram sebab nasab, ya sebab nasab ke samping. Siapa itu? Saudara sekandung, saudara satu bapak satu ibu, atau satu bapak saja istilahnya. Abang ade. Al-akhus syaqiq, iya, abang ade. Itu mahram. Itu mahram. Ini sebab nasab. Yang kedua, ada mahram sebab susuan. Dia sebenarnya orang lain, tapi pernah nyusu bareng-bareng waktu kecil sama kita, maka jadi saudara susuan. Dia sebenarnya orang lain, tapi dulu kita waktu masih kecil disusuin sama perempuan itu, maka jadi ibu susu. Itu mahram. Mahram juga saudara sesusuan atau ibu susu. Ya, dalam hal ini ibu dengan anaknya juga ini mahram. Ini mahram sebab susuan, rodoah. Satu lagi mahram sebab musaharah. Musaharah itu hubungan permantuan dan permertuaan. Maksudnya dinikahin. Mertua kita itu namanya mahram. Mertua kita ini haram kita nikahin selamanya. Dan bimujarridil aqdi, begitu akad selesai, fatur sama calonnya. Namanya siapa tuh? Oh, off the record. Oke. Sip. Misalnya fatur sama Inem, nah, dia nggak kasih tahu. Fatur sama Inem. Begitu selesai akad sah, maka bapaknya, ibunya itu jadi mahram. Jadi fatur. Meskipun maaf ya, maaf. Meskipun setelah itu cerai, tetap itu jadi mertua atau tetap itu jadi mahram. Selamanya nggak boleh nikah. Nggak batal ya? Nggak batal. Ini kita sedang bicara mahram, nanti nggak batal. Nah ini cuma jangan dibalik begini, saudara. Ada perempuan, misalnya dia nikah nih. Ini ada perempuan satu, perempuan ini anaknya, yang satu ibunya. Dia nikah. Pertama nikah sama ibunya, ya. Pertama nikah sama ibunya, udah akad. Kemudian ini ibu memang udah punya anaknya. Jadi kalau buat itu anak kandung, anak ibu, buat si suami anak tiri. Ini ibu setelah dinikahi oleh si laki-laki ini, kemudian dicerai, belum jima, maka anaknya masih boleh nikahin. Karena ini anak, ya. Karena ini anak. Sebutan dalam Al-Quran itu wallati lam, jadi selama itu belum didukhul, sebelum dijima, maka anak dari istri itu boleh dinikahi
dari ibunya. Tapi syaratnya belum diduhul ya. Tapi kalau udah diduhul atau udah dijima nggak boleh, udah jadi anak. Beda sama yang kasus yang pertama tadi. Kalau kasus yang pertama tadi, kalau dia milih anaknya, seketika itu juga akad, walaupun belum dijima, ibunya udah jadi mertua, mahram. Gitu. Nah, mahram-mahram yang tadi saya sebutkan, saudara susu, ibu susu, atau mertua, mantu, atau nasab, itu mahram adalah orang yang haram dinikahi. Istilahnya mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi ini, saat kita punya wudu, kita tidak batal. Nah, pembahasannya di sini, bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa yang bukan mahram. Tapi kalau mahram, walaupun sama-sama dewasa, kalau mahram walaupun dia sama-sama ini bersentuhan dua kulit, ya bersentuhan sama laki-laki dan perempuan, kalau dia mahram maka tidak batal. Nah, batasan berikutnya tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Jadi kalau bersentuhannya dengan penghalang tidak batal. Contoh sentuhannya baju sama baju nggak batal, kenanya bahan. Atau saya salaman sama perempuan bukan mahram, tapi saya pakai sarung tangan, atau perempuan itu pakai sarung tangan, nggak batal. Jadi yang penting persentuhannya bukan tanpa penghalang, persentuhannya tanpa penghalang. Yang membatalkan itu tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang dia batal. Sarung tinju. Nggak batal. Nah, di sini juga ada batasan dua kulit, saudara. Dua kulit. Jadi kalau persentuhannya bukan kulit dengan kulit maka tidak batal. Oh, iya. Rambut sama rambut. Rambut sini ada yang rambutnya panjang, orang laki. Ketemu sama perempuan rambutnya panjang, sentuhin aja rambutnya, seret gitu. Agak batal. Karena bukan kulit. Gitu, Bu. Rambut sama rambut, karena batasannya memang kulit. Atau lagi misalnya kuku sama kuku nggak batal. Iya. Kumis sama rambut. Kumis sama rambut. Iya, nggak batal. Asal jangan sampai itu aja, jangan sampai kena kulitnya. Iya. Ya, kuku sama kuku itu nggak batal. Batal man, kumis mah. Rambut, kuku, kulit itu tidak termasuk. Rambut, kuku, apalagi tadi? Iya, rambut, kuku itu tidak termasuk kulit. Maka kalau ada ya dari bagian rambut, kulit dua laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa dan bukan mahram, tapi yang bersentuhan kulit, yang bersentuhan rambut atau kuku maka tidak batal. Nah, yang berikutnya yang membatalkan wudu, menyentuh kubul. Kubul itu alat kemaluan, menyentuh kubul atau lingkaran dubur manusia, siapapun itu, anak kecil maupun anak besar, dengan telapak tangan bagian dalam ini atau bagian dalam jari atau bagian dalam jari ini. Jadi kalau disederhanakan begini. Nah, menyentuh farji atau menyentuh kemaluan, ya farji itu kemaluan, atau dubur anak-anak, dubur, pokoknya dubur manusia dengan bagian dalam telapak ini, maka wudu kita batal. Enggak, kalau dengan ini enggak batal. Iya, enggak kan, bukan hanya nyembokin. Anak laki-laki udah tahu juga kan, kadang-kadang suka galer kan. Itu santri tuh galer dulu tuh, lu galer aja tuh. Jangan suka garuk-garuk. Iya. Itu batal karena menyentuhnya dengan kedua ini, dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, ibu-ibu juga kudu tahu maksudnya kalau nyebokin anak. Kalau nyebokin anak udah wudu, nyebokin anak batal. Kalau pakai telapak tangan bagian dalam. Kecuali kalau pakai ini, enggak usah pakai kompresor, Bu. Boleh juga. Entah kayaknya. Biar ini. Asal dia nyentuh aja, Bu, nggak batal kalau nggak nyentuh. Itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita yang orang dewasa misalnya nyebukin anak-anak, contohnya begitu.
atau kebetulan sudah wudhu tapi kita gatal misalnya, maka itu bisa membatalkan wudhu kalau garuknya pakai telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau enggak, maka enggak batal. Nah, enggak termasuk pengecualian dari sini ada kata-kata disebutkan kubuli adami, kubul atau dubur anak Adam, manusia maksudnya. Jadi kalau kubul atau dubur Hewan. jin, Oh, jin. jin, kubul atau dubur jin nggak batal. Itu yang berani. Pegang aja kalau ada jin batur, cekel lu, pegang nggak batal untuk kita. Tarik lu, nggak batal. Atau hewan, hewan misalnya, Angkat kucing. kucing suka nyebokin kucing, nggak batal. Ya karena bukan anak Adam, bukan manusia. Jadi yang membatalkan hanya kubul atau dubur anak manusia. Kemudian juga di sini saudara, yang membatalkan itu kalau kubul jalan depan, pokoknya semua bagian depan itu. Ya bagian depan, kalau zakar ya bagian termasuk Depan. ya termasuk itunya juga, apa istilahnya? Kulitnya. Iya kulitnya juga semua. Tapi tidak termasuk, mohon maaf, tidak termasuk kantong menyannya, itu nggak batal. Nah kalau dubur itu lingkarannya saja. Jadi kalau maaf, kalau ada yang gatal cuma bukan duburnya, hanya pantat ini aja nggak batal. Jadi lingkarannya itu yang batal, megang itunya. Ini fikih ya Bu ya. Jadi fikih itu harus ya begitulah kurang lebihnya. Yang kicep tuh. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.